Oke guys, jadi kali ini aku mau ngomongin soal update iOS lagi nih. Dan memang aku udah sering ya bikin video-video tentang update minor OS kayak misalnya iOS 16 poin 0 poin berapa, kemudian update iOS 16 atau update iOS 15 poin berapa, artinya poinnya udah 3, jadi kayak misalnya itu hanya minor update aja. Dan kali ini aku mau ngebahas soal iOS 16.1.1. Jadi buat teman-teman yang smartphone-nya itu iPhone 8 ke atas, itu kalian harusnya itu udah bisa mendownload untuk update software yaitu di 16.1.1 ya. Kalau misalnya kalian udah update ke iOS 16.1, itu untuk ukuran filenya sendiri yang nggak terlalu besar, hanya di 300 MB aja. Tapi kalau misalnya teman-teman update dari iOS 15 katakanlah, itu filenya mungkin akan jauh berbeda. Nah, di sini aku mau kasih tahu, kita itu wajib gak sih update ke iOS 16.1.1 ini? Mengingat updatean yang sekarang ini sepertinya hanya bug fix dan juga security update aja. Ini nggak terlalu banyak untuk item-item update-nya ya. Aku sekarang ini pakai iPhone 12 dengan update iOS terakhir tuh di 16.1. Dan menurut aku untuk hasil yang telah aku terima ketika aku sudah update ke iOS 16.1 itu gak mengecewakan. Katakanlah untuk baterainya, ini untuk battery health yang sedang aku gunakan smartphone-nya ini ada di 87% dengan pemakaian sudah lebih dari hampir 2 tahun ya. Untuk screen on time per harinya pun di iOS 16.1 ini nggak mengecewakan. Rata-ratanya bisa di 4-5 jaman penggunaan screen on time di smartphone aku. Jadi ya kalau misalnya teman-teman ngerasa di iOS 16 itu baterai kalian merasa boros atau cepat habis dan smartphone kalian katakanlah panas ketika digunakan untuk beraktivitas, ya monggo itu bisa update ke iOS 16.1.1. Terlebih untuk kalian semua yang smartphone-nya itu katakanlah iPhone-nya itu masih yang baru-baru banget, masih anget-anget banget, katakanlah iPhone 14 atau iPhone 13, aku ngerekomendasiin buat update ke iOS 16.1.1. Tapi kalau misalnya teman-teman ini smartphone-nya di iPhone 8, iPhone 10 misalnya, nah itu tergantung kalau misalnya kondisi iOS kalian sekarang ini itu masih bisa dikatakan layak dan nyaman ketika digunakan, ya nggak perlu update. Karena kita tahu juga bahwa ketika kita update ke iOS terbaru tentu bisa jadi beban-beban yang terbaru ini akan bikin iPhone kita malah bukannya lebih baik, malah kadang jadi lebih terbalik ya, jadi agak boros misalnya, atau smartphone-nya cepat panas begitu. Nah, kalau aku sendiri, aku memutuskan untuk update ke iOS 16.1.1 dan memang hasilnya yang setelah aku update ya seperti dugaanku juga, karena dia cuma minor update, itu nggak kerasa beda antara 16.1 dengan 16.1.1 karena ya memang untuk bugs yang paling utamanya adalah di koneksi WiFi. Jadi kalau misalnya ketika kalian di iOS 16.1 itu koneksi WiFi sering terganggu, atau misalnya kalau kalian lagi di luar kemudian mengkoneksikan katakanlah Bluetooth devices itu putus-putus, nah itu kalau misalnya diupdate ke 16.1.1 itu klaimnya itu bakalan dibenerin. Tapi karena aku kemarin itu ya fine-fine aja, 16.1 juga udah oke. Ketika aku sudah update ke 16.1.1 ya nggak terlalu ada perbedaan. Nah ini menurut aku kalau misalnya kalian nanya nih, rekomen nggak untuk update atau wajib nggak untuk update ke iOS 16.1.1? Menurut aku sih nggak wajib-wajib banget ya, itu bebas karena memang cuman minor update aja. Kecuali kalau misalnya ada major update dengan fitur-fitur baru dan lain sebagainya, ya kalau misalnya iPhone kalian masih capable untuk update OS di beberapa tahun ke depan, ya monggo-monggo aja. Dan ya itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini membantu. Drop komen kalian di bawah, pengalaman kalian
ketika sudah update iOS. Dan sekarang ini device kalian ini sebenarnya apa sih? Apakah kalian masih pakai iOS 15 ke bawah? Drop komen kalian di bawah ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.